Baik, selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam teman-teman sekalian. Em, Teristimewa untuk teman-teman saya yang kami sama-sama tamat dari Little Lero di tahun 2016. Di video kali ini sebetulnya saya mengisi eh, seperti suara pembuka untuk edisi Surat 75, sebuah sharing pengalaman di YouTube yang diinisiasi oleh Pater Ose SVD, dan saya minta maaf untuk Pater Ose karena Pater Ose sudah minta sekitar 2 minggu yang lalu, dan saya baru punya kesempatan ini untuk menyaringkan satu dua pengalaman ini. Saya akan sharing tentang pengalaman Natal yang baru saja berlalu, dan juga saya akan sharing satu dua hal tentang mungkin sekularisme dan bagaimana tempat penghayatan iman itu di dalam dunia yang sekular, dan satu pesan terakhir sebagai alumnus IFTK Ledero. Jadi Natal baru-baru itu saya bersama keluarga. Jadi sebetulnya saya sharing dulu. Kami tamat di Ledero tahun 2016. Setelah tamat dari Ledero, saya pergi ke Belanda untuk lanjut studi, dan saya baru tamat S2 saya di bidang Philosophy of Contemporary Challenges, studi dalam bahasa Inggris. Dan setelah studi saya sudah masuk kerja, dan itu sudah sangat sibuk seperti saya jelaskan tadi. Jadi tentang Natal di Jerman, baru-baru kan pergi ke Jerman, ke salah satu kota kecil di dekat dengan kota yang besar namanya Konstanz. Kita kenal di dalam ketika Katolik ada konsili Konstanz yang berlangsung di kota itu di tahun saya kira di abad 15, di tahun 1414 sampai 1418. Konsili Ekumenis menyatukan Kristianitas pada masa itu. Jadi kami rayakan Natal di kota Wangen, dan saya kira Natal di Jerman atau di Belanda atau di mana saja di Eropa ini, dari segi substansial dia tidak jauh berbeda dengan Natal yang dirayakan di luar Eropa atau di Asia, di Timur Tengah, di Afrika, dan di Amerika Latin atau Amerika Utara. Mengapa saya katakan secara substansial tidak berbeda? Karena yang merayakan itu adalah semua orang beriman Kristen yang merayakan kelahiran Tuhan yang datang ke dalam dunia, kan? Jadi datang ke gereja, ada hiasan Natal, ada kandang Natal, ada lagu Natal, ada kor, ada musik, ada juga khotbah, ada waktu untuk merenungkan Natal. Itu kegiatan-kegiatan umum yang hampir dilakukan di seluruh dunia pada tanggal 24 dan 25 Desember, kan. Tetapi hemat saya itu adalah ada satu hal yang sangat menentukan perbedaan yang paling utama, itu soal sekalipun dari segi bentuk umum ini sama, tapi saya masih bisa membedakan. Lihat di dalamnya itu ada yang membedakan perayaan Natal yang dirayakan di tempat yang satu dan tempat yang lain. Itu soal formulasi saya tentang apa yang didoakan oleh orang di dalam Natal itu sendiri. Karena saya kira doa itu, isi dari doa itu tentu berbeda. Orang-orang yang sedang di dalam situasi perang, tentu dia tidak mendoakan untuk minta hujan. Itu bedanya, kan? Kalau orang-orang yang mengalami situasi misalnya bencana perubahan iklim, misalnya kemarau berkepanjangan, maka dia mendoakan hujan. Jadi yang membedakan itu adalah isi doanya itu dari orang-orang yang merayakan Natal itu di mana saja, dari wilayah mana dia merayakan itu. Tetapi dari segi formanya itu saya kira sama. Dan dari segi substansi imannya, saya kira secara manusia kita menilai bahwa semua orang punya kedudukan yang sama di hadapan Tuhan, kan? Ya. Jadi Natal itu saya rayakan di Jerman dengan mengalami situasi yang sama, pergi ke gereja. Waktu itu gereja sangat penuh itu untuk Natal itu. Jadi tua dan muda, orang-orang tidak hanya orang Jerman, saya lihat ada beberapa orang dari Filipina dan juga adik-adik di Kapela itu.
dan core-nya sangat bagus, sangat meriah, dan banyak orang bersalaman setelah misa. Saya kira itu kultur Natal yang hampir terjadi di seluruh dunia kan ya. Lalu saya mau sharing sedikit tentang dulu saya di Lelero, saya belajar sekularisme itu sebagai, jadi ini poin kedua yang saya bicarakan, soal sekularitas dan bagaimana orang-orang yang beriman tinggal di dunia yang sekular itu. Saya kira waktu saya di Lelero, sekularisme itu dilihat sebagai peminggiran agama ke ruang privat. Agama itu urusan masing-masing orang, bukan urusan publik. Tetapi sekalipun secara konseptual kita mengartikan sekularisme secara demikian, kita bisa masih melihat sebetulnya walaupun sebetulnya ekspresi religius yang privat itu mendapat tempat di dalam dunia yang publik. Jadi sekalipun agama itu dipinggirkan ke ruang privat, ada pemisahan antara agama dan negara, tetapi negara masih memberikan tempat untuk agama itu diekspresikan. Dan itu di Eropa itu sangat jelas sekali terlihat. Di tempat yang saya tinggal ini juga ada 2 masjid, mereka umat Islam datang ke masjid berdoa dengan bebas, dan juga saya pergi ke Amsterdam juga ada ini wihara. Ini di dekat ini ada juga gereja Katolik yang saya sering pergi untuk nyanyi di gereja pada hari Minggu kami kor. Jadi sekularitas diartikan sebagai peminggiran agama ke dalam ruang privat itu sebetulnya 80% benar. Karena mengapa saya katakan demikian? Karena agama itu tidak berhasil dipinggirkan ke dalam ruang privat sebetulnya di Eropa. Kita lihat di dalam bidang politik misalnya, juga ada partai Kristen misalnya, dan ini kita juga melihat ada juga organisasi religius yang juga turut menangani persoalan-persoalan yang kalau kita lihat secara kasat mata sebagai persoalan-persoalan yang perlu diurus oleh negara, misalnya para pengungsi, gereja juga terlibat kan ya. Jadi sekularisme itu menurut hemat saya benar sekali bahwa agama dipinggirkan ke ruang privat, tetapi privatisasi agama itu sendiri dia punya implikasi publik yang tidak bisa dielak, Jadi untuk saya kira benar di Eropa ini sudah banyak yang meninggalkan gereja, sudah banyak tidak percaya kepada Tuhan, sudah mempertanyakan apakah benar Tuhan itu ada dan apakah benar Tuhan itu menciptakan langit dan bumi, atau itu hanya sebuah dongeng. Sudah banyak meninggalkan gereja dengan pendasaran sains dan juga pikiran rasional yang sudah membludak itu. Tetapi saya kira masih ada juga orang-orang Eropa yang juga sangat religius. Saya ingat sekali waktu saya ke Jerman, saya kira banyak tahun yang lalu ya, itu saya masuk ke dalam kapela berdoa itu. Waktu itu bukan Paskah atau Prapaskah. Itu satu bapak tua itu dia melakukan jalan salib secara pribadi dan tekun sekali. Dia sangat telaten berdoa. Dan juga di kor di gereja yang saya pergi itu banyak sekali tiap hari Minggu orang-orang pergi ke gereja dan bernyanyi. Dan satu hal yang perlu diingat itu adalah di Eropa ini kedatangan orang-orang asing seperti misalnya saya sendiri ya dari Indonesia dan ke Belanda, dari orang-orang dari Afrika, dari Amerika Latin, mereka berkumpul bersama di gereja dan mereka dan kita merayakan bersama dengan nyanyian. Sekira itu kehadiran mereka itu menghidupkan kembali gereja di Eropa sebetulnya. Kehadiran kita sendiri yang masih beriman itu, kedatangan kita ke gereja itu kita sebetulnya sekalipun porsi orang-orang Eropa yang masuk gereja sedikit, tapi kehadiran kita yang banyak itu turut dalam pandangan saya itu menghidupkan kembali
apa yang mulai perlahan ditinggalkan atau diabaikan. Tetapi hal kedua yang saya mau katakan bahwa sistem politik dan juga perilaku publik masyarakat di Eropa sendiri dalam pandangan saya itu sebetulnya sangat Kristen sebetulnya. Ini bahwa ini negara harus memperlakukan semua warga negara tanpa pandang bulu dari agama atau latar belakang mana dia berasal kan. Kemudian ini prinsip-prinsip seperti kejujuran, tanggung jawab itu memang sudah bisa dilepaskan dari kita membayangkan ada pengaruh agama di dalamnya. Tetapi kita bisa melihat bahwa perilaku publik politik itu tidak jauh bedanya dengan apa yang diajarkan di dalam agama kan. Dan kalau kita merunut itu apakah punya pengaruh agama, itu Eropa tidak bisa melepaskan diri dari sivilisasi Kristianitas kan. Sangat kental sekali kan itu. Bagaimana tradisi intelektualnya dan juga tradisi peran-peran keagamaan yang masih mempengaruhi ruang politik. Kenaikan Tuhan Yesus, libur Natal, Paskah, Jumat Agung kan libur kan di Belanda misalnya. Jadi saya kira benar sekali sekularisme itu peminggiran agama ke dalam ruang privat, tetapi dia tidak bisa membendung ekspresi privat religius itu di ruang publik. Saya kerja di perusahaan yang saya kerja sekarang itu ada orang-orang yang sangat religius sekali itu. Mereka karena mungkin kerja capek, mereka sebelum makan mereka berdoa, menyatakan terima kasih pada Tuhannya. Itu kan apa yang dia hadir secara pribadi, tapi dia punya implikasi publik kan. Dia bekerja, kemudian agama yang dia anut itu memberikan kekuatan dia untuk terus bekerja dengan penuh semangat. Dan itu kan saya kira, bayangkan kalau orang tidak bekerja kan, itu kan negara tidak bisa berjalan. Ini karena negara hidup dari pajak yang diberikan oleh orang yang bekerja, selain sumber-sumber ekonomi negara yang lain kan. Saya sendiri melihat Kristianitas atau Katolik atau Protestan atau aliran denominasi Kristen yang lain, Eropa sebetulnya Kristianitas itu masih hidup. Bahwa ada orang yang tinggalkan gereja, itu mereka tinggalkan gereja yang dalam pandang mereka itu ritus itu. Tapi dari segi perilaku sosial saya kira mereka masih dalam perspektif kita orang religius itu mencerminkan tingkah laku Kristen kan ya. Memang ada yang perlu kita kritik tentang teori saya ini, ada banyak hal yang kita lihat tentang ini, tentang ketidakadilan struktural misalnya. Tapi itu topik lain yang saya bicarakan. Yang ketiga itu saya sebetulnya mau sharing tentang saya buku yang membaca buku itu kesukaan saya ya. Saya suka membaca buku. Sekalipun kerja 8 jam per hari, tapi saya harus punya waktu untuk membaca ya. Membaca buku kesukaan saya. Dan saya mau cerita sedikit tentang ini apa artinya kemiskinan di dalam John Baptist Metz punya teologi itu ya, dari bukunya ini The Poverty of Spirit itu. Itu menurut John Baptist Metz, kita itu sebetulnya pada dasarnya miskin. Bahkan dia menyebut Tuhan Yesus itu miskin sekali, karena dia harus berdoa dan meminta Bapanya di surga apa yang dia harus buat. Dia selalu berdoa, ini kira-kira apa yang saya bisa buat sekarang, itu dia harus dengarkan dari Bapanya. Menurut ini John Baptist Metz itu sebetulnya kemiskinan rohani. Tetapi dia maksudkan itu untuk menggambarkan kita manusia yang percaya kepada Tuhan itu, bahwa kita juga miskin di hadapan Allah. Jadi penjelasan itu adalah
dia katakan begini, kita manusia kan selalu membayangkan untuk mencapai apa yang kita mau capai. Itu selalu membayangkan untuk mencapai apa yang mungkin kita tidak bisa capai. Atau kita membayangkan tentang sebuah mimpi atau sebuah keinginan yang jauh sekali, yang sangat berat. Dan menurut Metz itu hampir sering kita membayangkan itu tanpa menyadari bahwa kapasitas yang kita miliki tidak mencapai itu. Jadi setiap kerinduan dan setiap bayangan akan mimpi yang besar dan apa yang kita mau capai, tapi pada akhirnya kita bisa tercapai, itu sebetulnya sudah menunjukkan di dalam diri manusia itu sebuah sikap keterbukaan pada apa yang jauh, keterbukaan terhadap apa yang berada jauh di depan, keterbukaan terhadap apa yang besar sekali, hampir manusia tidak bisa rangkul atau peluk itu sebagai impian yang dia bisa capai. Karena itu manusia menurut Metz itu selalu sebagai manusia peminta. We all are beggars, dia ngomong gitu. Karena itu dibilang kalau kita pada dasarnya selalu mengorientasikan pikiran dan bayangan hati kita pada apa yang jauh itu, yang kita mau capai itu, tetapi yang besar sekali yang mungkin kita bisa capai itu. Bagaimana kalau kita dengan sikap yang sama ini kita membuka diri kepada apa yang transenden, apa yang jauh yang tidak bisa kita lihat, yang tidak bisa kita peluk dan merasakan, yang tidak bisa kita komunikasi bersamanya. Kita gunakan sebuah spirit yang sama itu untuk membuka diri kepada apa yang jauh. Karena itu ini Metz bilang kita itu pada dasarnya religious, kita itu pada dasarnya itu orang-orang yang beragama sebetulnya. Karena itu dibilang the ultimate meaning of being humans itu sebetulnya hidden in God, itu sebetulnya tersembunyi di dalam Tuhan. Karena saya kira kita tidak bisa sanggup menjawab kerinduan kita, kerinduan terdalam hati kita tidak bisa sanggup terjawab. Apa yang kita bayangkan yang mau mencapai yang jauh sekali besar itu kadang melampaui kapasitas kita sebagai manusia. Dan kerinduan itu hanya bisa tercapai kalau engkau letakkan itu di dalam Dia yang sebetulnya pada dasarnya yang besar itu, yang disebut sebagai Allah itu, yang Dia bisa memberikan jawaban untuk secara penuh itu. Saya membaca buku ini banyak bulan yang lalu, tapi saya masih ingat sama sharing itu ya. Dan saya kira pengaruh, saya kira sumbangan Metz untuk kita untuk Natal itu sebetulnya saya sering melihat Natal itu bukan semata-mata merayakan Tuhan yang lahir di dalam dunia. Karena itu kita fokus sendiri pada perayaan kedatangan Tuhan, sementara kita tidak fokus untuk merayakan kelahiran manusia di dalam Tuhan, di dalam nama Tuhan. Harus mesti kelahiran manusia di dalam nama Tuhan untuk bisa merayakan kelahiran Tuhan di dalam dunia itu. Itu pandangan saya. Jadi itu yang saya sharingkan. Karena ini sudah mau jam tidur. Sekarang sudah jam 10.30 sama pergi tidur ya, karena besok saya harus bangun jam 6.30. Tetapi saya memberikan pesan terakhir itu untuk teman-teman dari sahabat-sahabat dari NDT yang sedang ini belajar bahasa Inggris atau tuntaskan bahasa Inggris. Saya harapkan kamu terus berjuang untuk selesaikan itu, dan kalau ada beasiswa internasional atau nasional yang tersedia, lamarlah untuk mengambil pendidikan di luar negeri, untuk pulang membangun bangsa kita. Karena bangsa kita membutuhkan juga suara-suara dari timur untuk bersuara demi pembangunan Indonesia yang besar ini. Kita perlu regenerasi intelektual dari timur untuk
mengenyam pendidikan lebih jauh dan kemudian kembali mengabdi pada bidang yang Anda minati. Bagi yang sedang belajar bahasa Inggris untuk tes IELTS atau TOEFL, teruslah berjuang dan kemudian lamar beasiswa nasional yang kita punya itu untuk kemudian melanjutkan studi di luar negeri menurut mimpi Anda sendiri. Jadi itu saja teman-temannya pesan saya, dan juga pesan untuk teman-teman misionaris yang kita sama-sama angkatan tamat tahun 2016. Terus berjuang di dalam seluruh tugas Anda dan sedang belajar bahasa. Tekunlah dalam belajar bahasa. Belajar bahasa itu memang sulit, dia butuh waktu. Dan ik hoop dat het met jullie allemaal goed gaat. Saya harap kamu semua ini baik-baik ya. Dan ya, sekali lagi selamat pesta Natal dan selamat tahun baru tahun 2023. Oke. Thank you.